kehidupan yang artinya kalau kita mau punya kehidupan yang lumayan bagus, ya jadi teman-teman juga harus rencanakan dari awal seperti itu ya. Nah, jadi contohnya misalnya tadi saya kasih gambaran. Jadi artinya kalau teman-teman tadi butuh di usia pensiun 55, 58 ya. Nah, saya butuh misalnya 50 juta per bulan. Saya kasih angkanya general ya. Tapi kalau teman-teman merasa ini ketinggian 25 juta ya berarti teman-teman tinggal kurangin aja setengahnya ya. Tapi banyak juga teman-teman yang merasa 50 jutanya kurang juga. Ada yang butuh 100 juta per bulan berarti butuh kali dua. Nah, kalau kita butuh 50 juta per bulan teman-teman, berarti teman-teman butuh deposito tabungan mulai dari hari ini kumpulkan sampai 15 miliar. Nah, teman-teman, kenapa kita butuh satu deposito sampai 15 miliar? Karena uang sekarang tuh makin hari makin kecil, teman-teman. Nah, saya sebagai konsultan IT ya, sudah sering ketemu banyak lah ya teman-teman kita karena dulu saya konsultan bank, jadi saya masuk dari satu bank ke bank-bank lain. Hampir semua banyak yang setelah tua, kita tuh nggak punya rencana, tidak punya rencana keuangan ya. Jadi hari ini banyak yang pensiun aja, uang di tabungan aja atau di deposito tidak tidak yang punya 1 miliar itu mungkin bisa dihitung jari. Nah pada saat ini yang 1 miliar itu sekarang nggak ada artinya loh. 1 miliar deposito BCA cuma 4% teman-teman. 4% dari 1 miliar adalah 40 juta teman-teman 1 tahun. Dibagi 12 bulan tinggal 3,3. Potong pajak 20% tinggal 2,7 loh teman-teman. Nah coba Anda bisa bayangkan. Nah pada saat misalnya kita pensiun dan kita butuh biaya hidup misalnya 20-25 juta. Nah kan kurang, cuma deposito tadi cuma dapat 2,7 juta. Berarti kita mulai ngambil pokok. Ngambil pokok berarti apa? Cuma 5 tahun aja udah habis. Nah masa setelah nanti usia 60 tahun kita mau kerja lagi? Siapa yang mau terima kita lagi kan gitu kan? Nah ya kan jadi itulah seperti itu. Jadi artinya kita harus merencanakan. Nah jadi kalau contohnya kita tadi butuh 50 juta, berarti kan 15 miliar. Nah 15 miliar tinggal teman-teman bagi aja. Waktunya saya sekarang, contoh usia saya adalah 40 tahun. Nah, berarti sampai pensiun saya 55, berarti saya masih punya 15 tahun dong untuk mengumpulkan ya. Jadi berarti berapa? 180 bulan. Nah, jadi tinggal dibagi aja 15 miliar bagi 180 ya, 15 miliar. Ya, saya juga pakai kalkulator. Nah, 15 miliar bagi 180 bulan. Nah, berarti setiap bulannya saya mesti kumpulkan 80 juta, teman-teman. Ya. Nah, 80 juta sebenarnya untuk teman-teman yang menuju ke samurai aja sebenarnya belum bisa nabung karena samurai ranknya kita dari pengalaman teman-teman kita kan income bulanan 50 sampai 150 juta. Jadi kita belum bisa teman-teman untuk nabung 80 juta sebulan. Nah, jadi setelah samurai yang dari CNI tadi sama Mbak Anis ya, Mbak Wani targetkan Anda, nah usahakan Anda capai ya. Tahun ini adalah di level samurai, tapi tahun depan Anda mesti naik lagi rank lagi ke Shogun. Karena kalau ke Shogun rata-rata income teman-teman adalah 150 juta sampai 250 juta. Nah, teman-teman sudah bisa nabung 80 juta sebulan. Gitu loh ya. Nah, itu yang kemudian bisa membuat kita financial freedom gitu ya. Nah, memang kadang-kadang kalau saya bicara gini eh nah, saya selalu dulu yang tadi saya bilang ya. Jadi dari multi level marketing pertama kali dulu saya jalankan aja. Nah, ini selalu saya ceritakan di depan. Ya, jadi saya selalu ceritakan rencana keuangan saya, rencana kerjanya saya kepada teman-teman semua. Nah, secara tidak langsung ini mengingatkan saya juga gitu loh. Karena saya udah berbicara di depan, kalau tidak tercapai saya malu. Nah, jadi sebenarnya bagus sekali ya. Jadi yang targetnya Bapak Ibu adalah tadi Bapak Ibu tulis sendiri, tapi kemudian sampaikan. Nah, kalau sampaikan kemudian dan kita berani sampaikan kepada 170 teman-teman di sini, nah kan ada 170 teman-teman di sini saling saling mengingatkan, ya kan? Kalau kita nggak tercapai kita malu. Nah, tujuannya apa kan? Bagus juga buat kita ya. Nah, jadi dulu saya tulis saya mengenal dunia network marketing usia 33. Saya bilang saya mau pensiun di usia 45 ya. Nah, sama target itu sama ya. Misalnya saya butuh misalnya bulanan sama ya 50 juta atau 100 juta sebulan. Nah, ternyata Tuhan memberikan saya di umur 41 tahun. Ya, jadi saya kerjaan 7 tahun di multi level marketing. Nah, saya sudah dapat ya. Jadi apa yang saya rencanakan ternyata Tuhan kasih lebih cepat 4 tahun. Jadi saya di usia 41 tahun sudah pensiun, tidak bekerja lagi ya. Jadi artinya uang sudah bekerja bagi kita. Nah, jadi sebenarnya saya mau juga ya teman-teman semua yang ada di sini juga seperti itu juga ya kan. Jadi kita bukan ngotot kerja cuma cari nafkah, tapi kan kalau kita kerja sesuatu ya, kalau kita sudah financial freedom,
Financial freedom sebenarnya simple loh teman-teman. Financial freedom sebenarnya adalah contoh, saya butuh biaya hidup adalah 25 juta misalnya sebulan. Nah, selama aset-aset saya dari misalnya dari ruko, dari kontrakan, dari kos-kosan. Nah, sebulan kalau sudah bisa memberikan 25 juta kan kita kan udah financial freedom, benar nggak teman-teman ya? Jadi artinya kita kerja tidak lagi ngotot untuk mencari nafkah. Nah, itu yang nggak enaknya di situ kan. Kalau kita kerja adalah untuk supaya dapur kita bisa ngebul, nah itu kita susah tuh. Kenapa? Karena kalau seperti gini tuh nggak pernah ending. Ya, kalau kita nggak berhasil, teman-teman, kita akan kerja seumur hidup. Nah, jadi usahakan ini yang pertama ini kita harus bisa lalui dulu ya. Jadi sampai kita financial freedom. Nah, setelah itu udah enak. Karena Bapak Ibu kerja sesuatu itu dengan enjoy malah dapat uang lebih banyak lagi ya, seperti itu ya. Nah, jadi program kerja untuk yang samurai ini saya lihat luar biasa ya. Tadi Mbak Anis juga tadi udah bagi dalam 8 kelompok ya. Nah, 8 kelompok samurai yang besar, kemudian masing-masing punya 4 grup. Nah, saya berharap udah. Jadi masing-masing teman ya harus berpartisipasi ya. Enggak, karena di dalam bisnis ini kan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Lakukan aja. Sebenarnya yang paling susah itu adalah membentuk kebiasaan. Nah, ini yang nomor satu. Jadi sebenarnya yang dilatih ini adalah kebiasaan. Terus terang, contoh lagi ya. Saya kasih contoh lagi diri saya. Dulu saya karena background saya IT, untuk saya janji sama orang lain itu paling susah loh. Ya. Kalau saya bikin janji sama misalnya contoh di sini ada Cik Henitan. Kalau saya janji, tiba-tiba Cik Henitan bilangin, "Kok Budi, hari ini kita batal nggak jadi nih." Waduh, kayaknya senengnya luar biasa gitu, lega gitu. Nah, kan nggak benar, benar nggak? Begitu orang batal, kitanya malah seneng. Ya, kenapa? Karena kita nih introvert orang IT. Kalau bisa kan kita kan nggak ada kan kalau bisa kan kita kan nggak ketemu gitu ya. Nah, tapi menurut saya ini, aduh, ini sesuatu yang salah. Nah, karena kita akan berhasil tuh dari kebiasaan-kebiasaan. Nah, jadi akhirnya apa? Nah, saya mulai nih ciptakan ketakutan. Nah, mungkin masih ada waktu nggak, Mbak Anis? Ada ya, oke. Nah, jadi teman-teman mau berhasil di sini. Nah, dulu saya juga gini, teman-teman harus tahu ketakutan diri kita itu apa. Nah, kalau kita ada sesuatu ketakutan itu yang baru bisa membuat teman-teman berhasil. Terus terang, dulu saya di multi level marketing waktu usia 33 tahun pertama saya juga biasa-biasa aja. Nah, cuma kan saya merasa gini, loh perasaan saya udah kerja keras gitu ya. Kenapa saya masih di eh, biasa-biasa aja artinya gitu ya. Jadi artinya ranknya biasa-biasa aja seperti itu ya. Nah, kemudian saya mulai nih belajar namanya Neuro Language Programming, cara pemrograman otak. Nah, ternyata otak manusia itu cuma ngejar ya kesenangan 20%. Tapi kalau dikasih ketakutan, dikasih penderitaan, otak kita tuh akan bereaksi 80%. Nah, jadi teman-teman kalau mau berhasil di sini harus bisa pakai yang 80%. Nah, contohnya teman-teman kemarin pas ya, Mbak Anis juga ada bawa teman ya, notaris juga nih ya, yang sudah pindah ke Jakarta. Siapa Mbak Anis ya namanya saya lupa. Pak Kak Ade sama Bang Meji, Bang Meji. Bang Meji, betul. Begitu saya bilang Bang Meji. Nah, ya kan untuk konglomerat semua hari ini yang di Indonesia itu pasti kehidupannya ya di usia muda tidak ada yang senang. Ya kan? Semua pasti susah semua, bener gak? Nah, ya banyak yang tamatan SD dari kecil sudah jualan, bener kan? Nah, ternyata langsung di apa? Ditanggapin sama Pak Meji. Bener-bener, Pak. Itu mah lebih lebih susah lagi. Nah, karena kehidupan mereka susah sehingga pada saat mereka kemudian mulai dewasa dikasih satu peluang bisnis, Pak, kita lebih menghargai loh. Kenapa? Karena dia tahu cari uangnya susah. Tiba-tiba dikasih peluang bisnis, pasti Pak dia kerjanya lebih ngotot. Itu aja teman-teman. Perbedaan kita sama orang yang sukses satu aja karena mereka kerja lebih ngotot dan mereka kerja lebih banyak. Nah, saya juga sering juga kadang-kadang lihat misalnya, dulu ya, wah ini rumah ini yang di Hook nih gede-gede banget ini gitu kan. Nah, kita masih biasa-biasa aja. Nah, coba teman-teman bayangkan, mungkin kita kerja memang pagi, pulangnya malam, mungkin kita jam 6 jam 7 udah pulang ke rumah. Sudah mulai main sama anak-anak kita. Nah, tapi kemudian kalau orang yang tadi orang kaya, yang sukses tadi ya, yang tinggalnya di rumah gede itu ya, apakah jam 7 malam sudah pulang ke rumah? Nah, jadi kita harus bertanya pada diri kita juga. Mungkin dia masih berjuang, Pak, di lapangan, ya kan? Nah, misalnya contohnya beliau ini pulang jam 12 malam, Pak. Nah, sehari memang tidak ada banyak perbedaan ya. Sehari kesannya cuma beda 5 jam. Benar nggak ya? Kita pulang jam 7 malam, beliau pulang jam 12 malam. Jadi satu hari cuma beda 5 jam. Tapi kalau dikalikan, Pak, 365 hari. Nah, bedanya udah hampir 20.000 jam loh, Pak. Oke? Nah, jadi wajar ya 365 kali 5 jam aja.
Berarti 1 tahun aja sudah beda 20.000 jam. Sehingga kalau beliau kerja 10 tahun, bedanya 200.000 jam. Ya wajar dong kalau beliau lebih kaya. Nangkap ya teman-teman ya. Jadi perbedaan sama aja ya. Jadi di dalam network marketing ini sebenarnya kalau Bapak Ibu mau bedakan kenapa Cieni, kenapa Mbak Anis, kenapa di sini misalnya contoh Riana ya kemarin sudah naik ke Daimyo ya. Nah, teman-teman si Rere misalnya gitu ya udah naik ke Shogun tahun kemarin. Apakah mereka kerjanya sama dengan kita? Ya, jam kerjanya udah pasti beda. Ya, pasti mereka pasti lebih lebih memberikan waktu pasti lebih banyak. Nah, itu aja teman-teman. Nah, jadi sekarang bagaimana kita membangun kebiasaan yang baik. Nah, itu aja. Jadi kebiasaan baik itu menurut saya sangat bagus ya dari segi aktivitas ini kita isi itu melatih kita. Nah, dulu untuk saya mulai di bisnis AFC ini juga sama. Setiap pagi saya udah tulis nih, jam 8, jam 9 saya harus ketemu siapa. Ya, itu udah ada satu janji karena zaman sebelumnya belum ada Zoom, teman-teman, ya. Kita pun jarang sekali masih pakai WhatsApp video call ya karena sekarang udah teknologi ya. 5 tahun yang lalu belum loh, teman-teman ya. Jadi nah, sekarang udah lebih mudah lagi ya. Zaman dulu kita harus istilah offline ya, ketemu orang. Nah, jadi saya bikin janji jam 9 siapa yang saya bisa ketemu. Nah, setelah jam 9, nah kemudian saya bikin lagi nih jam 12 siang. Nah, makan siang siapa lagi saya bisa ketemu. Nanti jam 3 sore ya, ngopi-ngopi sama siapa. Ya, jam 6 jam 7 makan malam sama siapa. Nah, kemudian kalau ada teman-teman saya yang terima saya jam 10 jam 11 malam saya datangin lagi. Jadi satu hari minimal saya 5. Ya, gitu ya. Pergi ke 5 tempat. Nah, dari sini ini pasti. Jadi kita harus melatih. Nah, cuma sekarang kan tadi saya bilang, kita sekarang sudah punya istilahnya apa? Teknologi, ya, IT sudah berkembang. Nah, teman-teman bisa gunakan malah nggak usah 5 lagi, bisa kelipatan. Contohnya ya, setiap Rabu kita ada LOP. Nah, tinggal kita bikin janji aja. Karena contoh gini, saya ada teman saya di Papua. Kan nggak mungkin saya pergi ke Papua. Nah, kenapa nggak saya bikin janji aja? Ya kan, contoh di sini ada Pak Sultan siapa nih? Oh, ada Pak Sulta ya, Kalipatra. Nah, contoh ada Pak Sulta. Contoh, misalnya saya mau ngajak Pak Sulta, misalnya contoh Pak Sulta tinggalnya di Papua. Nah kan nggak mungkin juga nih saya dari Jakarta pergi ke Papua, karena saya baru mulai kan di bisnis ini. Nah saya tinggal bikin janji, saya tinggal yakinkan Pak Sulta hanya untuk masuk ke Zoom-nya, ya kan? Pak Sulta, waduh luar biasa Pak, ya kan gitu kan? Ini ada satu peluang bisnis Pak. Nah ya, dari Jepang Pak, farmasi Jepang Pak, baru masuk Indonesia Pak. Kita baru buka kantor ke negara ke-8 Pak. Waduh di Jakarta, di kota-kota besar, Surabaya Pak, Medan Pak. Sudah booming loh Pak. Nah, sekarang lagi baru mau masuk ke Papua Pak. Nah, kebetulan Pak hari Rabu ini ada partner bisnis saya Pak yang akan jelaskan detail Pak. Nah, ya, saya ya. Nah, mudah-mudahan Pak Pak Sulta bisa nih luangkan waktu nih untuk mendengarkan ya kan. Jadi nanti ada partner bisnis saya untuk jelaskan Pak. Nah, cocok kita jadi partner Pak. Nggak cocok nggak apa-apa Pak. Ya kan nggak masalah kan Pak Sulta biar kita dapat informasi lebih banyak. Nah, itu aja loh kita bikin janji. Jadi teman-teman harus bikin janji untuk daerah yang jauh-jauh. Nah, kalau saya bisa bikin janji, misalnya 5 teman saya, orang Solo, orang Papua, bersamaan itu aja kan udah 5 orang masuk. Itu udah lebih memudahkan kita loh. Daripada zaman dulu kayak kita yang artinya mesti satu persatu kita kunjungi, ya kan? Kalau Papua, berarti kita udah coret. Nggak mungkin saya ke sana kan gitu kan? Nah, gitu loh teman-teman ya. Jadi sekarang teman-teman dengan teknologi ini, teman-teman harus cepat. Nah, apa perbedaan? Nah, itu yang Bapak Ibu bisa lihat ya, seperti eh, di timnya saya kan ada Herti Sitorus ya. Nah, coba. Di tahun pertama beliau, waktu saya ketemu beliau di Desember 2021 ya. Nah, saya ketemu beliau di Pekanbaru. Nah, beliau biasa-biasa aja ya, karena masih seorang petani, tamatan SMP, ya, apapun nggak ngerti gitu ya. Kalau ditanya produk juga nggak ngerti, ditanya marketing plan juga dia nggak bisa jelasin gitu ya. Nah, di tahun pertama beliau selesai di Samurai. Di tahun kedua, tahun ini, coba masuk ke Busi dulu teman-teman. Coba hanya multi level marketing yang bisa merubah teman-teman dari orang biasa menjadi luar biasa ya kan. Hari ini udah jadi sultan di Sidikalang ya kan. Coba ya. Nah, tadi update aja dia sekarang lagi bangun lagi itu kontrakan 30 biji tuh ya kan. Coba luar biasa teman-teman ya. Jadi itu loh teman-teman. Maksudnya apa? Tadinya nggak punya apa-apa, semua bisa berubah hanya di multi level marketing. Nah, jadi teman-teman harus belajar. Dari mana? Dari kebiasaan. Nah, kebiasaan beliau apa? Nah, itu pagi-pagi sudah live Facebook. Itu aja ngerti ya? Jadi apapun yang kesukaan yang bisanya kita itu aja ya. Jadi kalau bagi teman-teman misalnya apa? Kalau bisa prospek keluar, menurut saya lebih bagus. Kalau kita bisa ketemu offline itu jauh lebih kuat. Tapi kalau memang bagi ibu-ibu muda yang nggak bisa, yang masih jaga anak atau apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Artinya kita menggunakan sosial media ya, bisa pakai TikTok, bisa pakai Zoom ya, seperti itulah ya, untuk supaya
banyak juga banyak orang yang berhasil ya. Nah, kayak seperti contoh tadi ada si dibahas banyak ya. Teman-teman kantor juga banyak yang sekarang udah mulai berhasil pakai TikTok juga bisa ya. Artinya kita daripada kita menjangkau, nah kita tiap hari share. Tapi kembali lagi itu komitmen juga ya. Kita harus bangun kebiasaan kita. Kalau setiap hari kita mau share ya harus setiap hari. Ya nggak bisa bilang hari ini kita share, ya besok libur gitu ya nggak bisa juga karena kadang-kadang orang yang menonton kita tuh kan dia sebenarnya kan satu dia juga nggak percaya kita. Tapi karena setiap hari contohnya Herti Sitorus, setiap hari dia muncul di Facebook Live. Nah, dari pagi aja dia buka mata aja, walaupun tanpa make up aja, beliau ini udah berani gitu ya. Nah, karena kemudian banyak kemarin saya ketemu member-member beliau nih yang di Jakarta ya. Ada Bu Elizabeth kemarin juga udah hampir samurai. Nah, ini member-member tuh kadang-kadang saya tanya dia juga ya di satu Indonesia. Nah, kamu kenal dari Bu Herti dari mana? Kenal langsung? Tidak. Dari mana? Dari Facebook Live, ya kan? Nah, apakah langsung join? Tidak juga. Jadi beliau itu ternyata monitor, ya, monitor Facebook Live-nya Bu Herdi selama 2 bulan. Nah, jadi teman-teman kadang-kadang closing sales-nya kita nggak langsung juga gitu loh. Nah, teman-teman harus continue karena sales-nya itu kan orang Pak bisa mendapat orang punya kepercayaan kan nggak langsung, benar nggak? Jangannya hari ini kamu muncul, besok ternyata nipu saya. Nah, tapi kalau tiap hari dia muncul, ya kan? Nah, jadi kan orang mulai mengikuti dia. Oh, ternyata hidupnya seperti ini. Nah, ternyata, oh hari ini dia dapat konnichiwa. Nah, konnichiwa juga nggak perlu takut teman-teman. Dari kecil pun bisa. Nah, saya belajar banyak juga dari member-member mereka ya. Nah, artinya contoh mereka pertama kali join Ruby. Nah, closing pertama nih dapat 300.000. Waduh, mereka senangnya luar biasa ya, konnichiwa. Nah, mereka mulai share nih. Nah, ternyata dulu ya saya susahnya luar biasa ya, jual baju bekas. Nah, mau beli beras pun adalah literan, ya kan? Nah, hari ini cuma bisa beli literan, beberapa hari kemudian baru beli 1 liter lagi, 1 liter lagi. Nah, hari ini dapat 300.000, berapa? 300.000 kan 80% adalah 240.000 kan teman-teman ya. Ya, cash kita 80%. Ya kan 20% masuk ke redemption. 240.000 sekarang udah bisa beli apa? Karung, ya kan? Nah dia bilang sekarang, jadi sekarang saya beli beras, udah beli karung. Nah ini kan terjadi peningkatan yang luar biasa teman-teman. Jadi sebenarnya kita tuh nggak perlu malu juga ya kan? Yang tadinya kita cuma cerita diri kita aja. Tadi bisa beli beras literan, sekarang sudah menjadi karung. Wow loh ya, terjadi peningkatan juga gitu loh. Nah sehingga jadi teman-teman kita akan mengikuti kita juga akhirnya pasti banyak teman-teman karena di luaran sana ya teman-teman kita cari peluang bisnis nggak gampang teman-teman di Indonesia ya. Nah, jadi ini peluang bisnis sudah sangat bagus, udah. Nah, tinggal kita jalankan. Nah, ini satu kebiasaan yang bagus menurut saya. Nah, ya. Jadi ini yang tinggal dilatih. Nah, tadi saya sangat setuju Mbak Anis tadi kan Mbak Anis tadi bilang mungkin challenge-nya yang bulan pertama ada BV. Hmm. Ya. Nah, mungkin saya usul Hmm. setiap bulan pun tetap ditambahkan BV, Bu. Karena BV ini adalah omset. Nah, tetap kita harus menghargai untuk teman-teman yang ya kalau bisa 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 apa bisa melakukan penjualan terbesar tetap kita harus hargai ya. Kemudian kalau performance dia apapun oke lah itu kan tambahan ya. Nah, nanti saya sama uh, Ko Yohanes sama Ci Eni paling kita akan keluar lagi kan gitu hadiah lebih banyak gitu ya supaya teman-teman semuanya juga ya merasa ini juga kalau kita kerja dapat banyak ya kita mesti dihargain juga kan seperti itu ya kira-kira gitu Mbak Anis. Kalau bisa Baik. BV setiap BV bulannya terus ada ya. ya. Siap. Iya, Baik. top BV siapa tetap itu. Karena kita hargain itu seperti itu. Nah, mungkin ini aja kali sharing dari saya, nggak tahu. Pak Yones sudah masuk belum? Baik. Ya, terima kasih Ko Budi. Ya, Ya, keren dia ya. tadi Jadi ada yang tanya kita Busito berapa pairing? Ya 20.000 pairing teman-teman. Ya. ya. Nah, jadi sekilas lagi teman-teman yang pertama harus capai samurai. Nah, kenapa kita nggak bikin program Toreda, Ronin? Ya jangan teman-teman. Kalau kita mimpi kan harus lebih gede. Ya, jadi samurai ini menurut saya juga achievable karena samurai rata-rata itu orang bisa capai 6 sampai 9 bulan. Nah, kecuali lah tadi ya Cieni itu memang agak luar biasa ya, 4 bulan sudah samurai gitu ya. Nah, tapi kan banyak juga sih ada yang 3 bulan ya, tapi kan menurut saya itu kan tipe-tipe orang yang pengecualian ya. Nah, tapi umumnya hampir semua di AFC itu bisa dicapai 6 sampai 9 bulan ya. Nah, tapi sesuatu ini sebenarnya kan, nah teman-teman juga jangan terlalu ini 6 sampai 9 bulan, oke. Samurai itu nggak terlalu susah ya, karena kan sehari kita butuh konsisten 3 pairing. Nah, teman-teman mulai ciptakan ya. Nah, yang pertama kalau kita baru mulai, berarti kita butuh apa? Kita butuh sponsor yang banyak ya. Nggak ada lagi cara lain ya. Kalau kita baru mulai, kita butuh sponsor yang banyak. Nah, nanti dari sponsornya, nah kita lihat ada nggak yang seperti kita.
yang juga mau menjangan bisnis ini. Ya, jadi nanti teman-teman mulai mulai membina juga ya. Jadi ada tim kita juga, 3 di kiri dan 3 di kanan. Nah, timnya kita apa? Timnya kita sebenarnya kalau kalau saya sharing, nah kalau misalnya Anda ya karena di sini misalnya contoh ya di sini kalau ada tim Anda juga kan bagus ya. Nah, makanya Anda kalau seperti ada aktivitas seperti ini malah bagus loh. Kita informasi ke timnya kita agar mereka ikut. Nah, kalau 3 timnya ini kiri misalnya, isinya cuma 2 sampai 5 orang. Ya. Di kiri ada 3 tim saya, di kanan ada 3 tim saya. Nah, kalau mereka tugasnya masing-masing satu paket kan gampang. Berarti sehari kan saya udah pasti 3 pairing. Nah, 3 pairing kali 1 tahun, 330 hari kerja misalnya. Nah, kita udah 1000 pairing. Berarti kita udah samurai, teman-teman. Nah, belum lagi timnya kita kan mungkin mau seperti kita juga. Ah, masa sih? Ya kan? Nah, kalian mau capai samurai, masa dia nggak mau? Nah, begitu dia mau samurai juga, dia akan bentuk lagi tiga tim lagi kan? Nah, akhirnya lama-lama itu akan terjadi eksponensial. Malah teman-teman malah nanti kadang-kadang bisa di luar. Nah, seperti itu. Mungkin tadi yang si Restika ya. No, tiba-tiba hari ini bisa sampai 14 pairing. Nah, seperti itu loh. Jadi kadang-kadang kalau kita udah terjadi namanya eksponensial atau perkalian dari bawah juga, kerja juga. Bukan 3 lagi kita dapat. Totalnya udah 14. Kenapa? Karena mereka juga mau berjuang kan. Nah, jadi mereka masing-masing 3 aja udah 6. Kalau kita punya 4 orang seperti ini, kita udah dapat 12 ya. Plus diri kita sendiri, udah jadi 14 pairing ya teman-teman ya. Nah, itu loh. Jadi kadang-kadang eh, menurut saya satu ya. Jadi artinya tetap teman-teman butuh sponsor yang banyak. Sponsor yang banyak satu untuk membuat diri kita ya, membuat diri kita achieve tiket dulu. Itu yang pertama, benar nggak? Nah, sekarang kan kantor kan ada punya program ya. 8 diamond dapat Taiwan. Nah, kan start langsung kan bagus kan? Pas ada program ini, teman-teman juga lebih banyak sponsor. Nah, sehingga teman-teman semua yang 170 orang ini juga bisa berangkat ya ke Taiwan, dan kalau 16 diamond bisa ke Eropa Timur ya. Nah, tapi 16 diamond ini sebenarnya bukan kita cari orang diamond semua ya. Ini adalah omset. Jadi 16 diamond. Satu diamond berapa? 6 paket. Jadi 16 kali 6 berapa paket? 72 ya. 16 kali 6. 96. Nah, jadi artinya teman-teman butuh total 96 paket. Nah, terserah mau member kita John Ruby, mau Safir ya, semua bebas. Jadi total akumulasi 96 paket. Nah, selama periode challenge teman-teman dapat lagi ya tiket lagi. Itu sangat bagus loh teman-teman. Saya melihat ya. Nah, pertama kali Pak Yosep ya, yang Busido juga dapatin Herti Sitorus karena Pak Yosep pergi ke Amerika. Ya, pas lagi ada challenge ya, dapatnya Rusia ya Pak Yosep. Nah, kemudian dari kantor tuker karena pada saat itu kan Rusia perang ya kan. Nah, sudah kurang begitu aman, mau nggak nih yang dapat tiket Rusia tuker ke Amerika. Nah, ternyata diambil sama Pak Yosep pergi ke Amerika. Oke. Nah, bersama juga ada teman-teman dari Doraemon ya. Riana dan teman-teman yang lain juga pergi ke Amerika. Nah, di situ kan karena foto-foto, nah posting di Facebook. Nah, Herti, namanya Herti, dia sukanya jalan-jalan. Ya kan, karena kan dia cuma lihatnya dari Facebook tuh. Nah, dia lihat ada Pak Yosep. Padahal Pak Yosep dia cuma kenal-kenal biasa aja ya. Memang dulu pernah di perusahaan yang lama ya, pernah kenal ya, tapi beda-beda lain juga ya, artinya beda upline juga gitu. Jadi cuma pernah kenal-kenal. Nah, ternyata Pak Yosep posting dia pernah ke Amerika. Nah, tiba-tiba Herti yang cari dia. Pak Yosep, kamu dari Amerika ya? Enak juga nih, nah gitu ya. Nah, bisnis apa sekarang? Nah, gitu loh. Jadi begitu Pak Yosep bilang bisnis AFC, mau dong saya. Nah, hanya begitu loh teman-teman. Jadi sebenarnya kita dapat prospek juga. Karena tadi saya bilang, otak manusia cuma ngejar kesenangan 20%. Coba teman-teman lihat yang kemarin teman-teman pergi ke Eropa Barat ya. Kan semua diposting-posting tuh, wih, jalan-jalan gitu ya. Nah, jadi itu yang 20% itu kita akan mencari teman-teman yang suka kesenangan. Nah, ada teman-teman yang suka jalan-jalan ya. Wih, enak loh kita jalan-jalan gratis, semua udah dibayar semua. Nah, nginep di hotel nih. Nah, kayak kan mereka teman-teman akan ada di posting. 1 malam nih 12,7 juta, tapi semua gratis loh dibayar sama AFC. Nah, gitu kan. Makan satu meja nih 6 orang 15 juta. Coba semua dibayar AFC. Ini AFC luar biasa gitu kan. Nah, jadi sehingga banyak juga kita akan menarik lagi teman-teman kita yang di luar sana. Enak juga ya. Nah, gitu loh. Apa nih bisnisnya? Gitu misalnya gitu ya. Nah, ya misalnya di sini ada Pak siapa nih? Oh, ada Ibu Tri. Nah, ya kan, Ibu Tri enak juga nih ya, Bu Tri Room ya. Wah, ini enak juga nih jalan-jalan nih, mau dong gitu ya. Jadi karena seperti itu, nah udah ada orang udah mulai DM kita kan gitu kan. Nah, tanya nih, oke, kalau mau oke, nanti saya akan jelasin lebih detail. Begitu loh teman-teman. Nah, itu 20%. Tapi kalau ketakutan 80% ya. Jadi teman-teman mau sukses di bisnis ini,
kalau bisa gunakan yang 80% ya. Nah, nanti kalau ada waktu nanti kita bisa belajar lagi sama-sama ya, bisa tanya ke Mbak Anis yang ini. Nah, 80% ketakutan itu yang luar biasa. Anda bisa closingin orang, Anda bisa, kalau hasilnya kalau saya bicara ketakutan, saya lebih gampang closingin orang ya. Nah, kemarin juga pas tiba-tiba saya ketemu ada orang juga, ibu-ibu juga. Nah, saya cerita 3 ketakutan wanita aja, langsung langsung bilang kayaknya oke nih, bagus banget nih Pak Budi, kayaknya gue udah mau bisnis gitu ya. Nah, 3 ketakutan wanita, satu, Indonesia ini banyak sekali ibu rumah tangga ya. Nah, 80%, 90% ibu rumah tangga kita mungkin tidak bekerja, ya artinya mengurusi rumah tangga. Nah, ini adalah peluang yang bagus, teman-teman. Ya kan, 80% dan 90% tidak bekerja. Nah, 3 ketakutan wanita, satu artinya apa? Yang pertama, teman-teman. Ya, suami kita meninggal, benar nggak, teman-teman? Nah, ya, apa yang kita rencanakan sama Tuhan yang rencanakan kan bisa berbeda. Tiba-tiba suami kita diambil sama Tuhan, gimana? Terus gimana? Nah, bagaimana kelangsungan kita sama anak-anak kita, benar nggak? Nah, jadi ini sesuatu ketakutan wanita juga. Nah, makanya misalnya gitu ya, saya bicara misalnya saya lagi prospek Bu Heni. Nah, Bu Heni, nah makanya saya ada di bisnis ini. Nah, kan saya juga khawatir kan gitu kan. Kalau tidak terjadi apa-apa nggak apa-apa, kan bagus ya, kita punya uang lebih, malah kita bisa memberkati banyak orang. Nah, tapi ini ketakutan wanita yang pertama ya. Kalau Anda mau prospek untuk ibu rumah tangga, ketakutan wanita pertama yang apa tadi? Ditinggal mati suami. Yang kedua apa? Ya, diambil wanita lain. Ya, jadi suami kita baik-baik aja tuh belum pasti juga tuh, ya kan? Nah, makanya kadang-kadang kita kalau mau 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 ketat-ketatin juga percuma, ya kan? Nah, tapi kalau udah mau selingkuh ada aja gitu kan caranya ya. Nah, yang kedua artinya suami kita diambil wanita lain. Yang ketiga, suami kita nggak diambil siapa-siapa, tapi kemudian suami kita apa? Sakit, ya, lumpuh, ya, stroke, ya kan, cacat. Nah, terus artinya apa? Suami kita kan nggak bisa bekerja lagi. Berarti kita sebagai ibu rumah tangga sekarang harus menggantikan posisi dia sebagai kepala rumah tangga yang harus bisa menghasilkan uang. Nah, ini loh. Jadi kadang-kadang kita mesti bicara kepada teman. Nah, memang ini belum terjadi. Nah, tapi alangkah bagusnya, benar nggak? Nah, kita kalau bisa punya penghasilan tambahan, kalau tidak terjadi apa-apa kan bagus. Kita punya income dan kita bisa memberkati banyak orang, benar nggak? Kita mau bantu keluarga kita, saudara-saudara kita, kan nggak perlu minta uang sama suami kita. Nah ya, jadi ini yang kadang-kadang Anda yang mesti sampaikan dulu di depan. Nah ya, tadi tadi juga ada disinggung sama Ci Eni. Jadi nggak langsung kita datang-datang prospek gitu lah. Jadi, nah ini semua bagus nih. Nanti di grup-grup kecil teman-teman belajar ya. Jadi saling belajar lah. Jadi kemarin saya closing nih, caranya begini. Oh iya, ternyata bagus nih ya. Ternyata Bu Hoti Saragi ini caranya bagus nih. Nah, gitu ya. Kita bisa pakai gitu loh, ya kan? Oh, ternyata kalau kasus begini, nah ternyata Ibu Rumondang Sinaga nih bagus caranya kita pakai gitu loh. Ya, Bu Murni, oh ini caranya begini, nah kita pakai gitu loh. Jadi kita bisa mendengarkan banyak. Jadi sebenarnya makanya kalau dibikin grup begini terus terang saya bilang, ini satu luar biasa ya. Nah, teman-teman bisa saling belajar. Nah, kan tujuannya satu ya, supaya teman-teman juga bisa achieve samurai tahun ini. Nah, next kemudian tahun depan harus kejar Shogun. Karena Shogun teman-teman sudah bisa nabung. Nah, ya, artinya pensiun ke depannya kita jadi bukan pensiun ya, harus pensiun muda dan pensiun kaya gitu ya. Nah, kaya memang uang nggak bukan segala-galanya, tapi kalau kita punya uang, biasanya hidupnya lebih panjang, teman-teman ya, umur lebih panjang. Kemarin bener juga loh Mbak Anis, saya ketemu lagi nih ada pensiunan kemarin ya, dari Angkatan Udara ya. Saya bilang biasa kan orang gini ya, nggak punya rencana kerja, nah 60 tahun baru dia sadar ya, artinya apa, uangnya habis kan tadi kan. Contoh tadi kan banyak banyak orang kan teman-teman kita yang deposito 1 miliar ke bawah aja banyak kan. Yang 1 miliar ternyata aja cuma 5 tahun habis, apalagi yang cuma berapa ratus juta ya. Nah, langsung ternyata ditanggapi sama bapak itu. Iya bener Pak, saya punya 2 grup katanya ya. Total 1.000 orang, 500 orang dan 500 orang. Nah, dari 1.000 orang ini sekarang dan 60, bapak ini kemarin 64 tahun. Nah, dia bilang sekarang udah sisa berapa? Sisa 200 orang ya. 800 orangnya sudah meninggal. Jadi teman-teman, banyak orang selalu pensiun baru sadar kalau setelah kita pensiun kita nggak punya uang, stres dan mati ya. Akhirnya apa? Kita mulai nggak bisa dapat uang dari anak kita ke keluarga kita juga nggak dapat, ke teman-teman kita juga nggak dapat. Akhirnya apa? Malu, ya kan? Kalau malu akhirnya apa? Ya tiap hari di rumah stres mikirin terus akhirnya meninggal ya. Penyakit juga banyak akhirnya meninggal. Nah jadi kalau kita punya banyak uang, nah ya biasanya umurnya lebih panjang Bu ya, seperti itu ya Bu Hoti ya. Ya kalau uangnya lebih banyak biasanya lebih panjang ya. Jadi lebih happy ya kalau diajak sama Mbak Anis, yuk jalan-jalan ke Sydney, ada uang, bener nggak? Nah kalau kita teman-teman kita ngajak jalan-jalan, ya nggak ada uang, Bu Hoti bayarin ya. Ya kan nggak mungkin, masa kita ngajak jalan-jalan kita bayarin terus ya kan? Nah ya, jadi seperti itu ya. Nah jadi ini aja lah ya, jadi teman-teman, jadi
sangat bagus programnya ini. Nah, mudah-mudahan ini yang pertama yang dibuat tahun ini 2024. Nah, kita mudah-mudahan kita juga bisa lihat nih ya nanti pencapaiannya ini. Nah, dari yang member biasa kemudian naik naik rank berapa banyak ya ya. Nah, kita berharap kalau bagus kan setiap tahunnya kalau berjalan ini luar biasa loh ya. Dari semua Busido hanya CNI yang memikirkan kalian semua. Ya. Oke, Mbak Anis, thank you. Saya kembali ke Mbak Anis. Baik, ya terima kasih Kak Budi. Tepuk tangan ya buat Kak Budi ya. Luar biasa ya, Bu Sido di AFC ini mau merangkul juga ya. Kemarin saya datang bawa member baru langsung dideketin. Kak Budi langsung naik ke lantai 2. Terima kasih banyak Kak Budi. Dan kalau teman-teman belajar langsung, ada aja tuh caranya Kak Budi yang iya ya, luar biasa. Dari seorang IT. Nah, Kak Budi sekalian saya kenalin Kak Hotli ini biasanya jalanin AFC sambil di pasar loh, sambil jualan bawang Wah, merah dan cabai merah. waduh, oke. Keren ya. Jadi teman-teman ini dari kami nanti ada program-program wajib yang teman-teman harus dengarkan kayak misalnya 3 sampai 6 bulan jadi samurai itu menu wajib. Kemudian apa yang disampaikan Pak Niko di goal setting membentuk kebiasaan itu juga menu wajib. Yang disampaikan Pak Budi yang kemarin untuk Lion Army ya, goal setting itu juga wajib didengarkan. Dipastikan ketuanya di kelompok-kelompok kecil. Nanti ada juga program misalnya yang kemarin disampaikan Ko Yohanes itu juga keren banget. Cuma kan kemarin offline online kayaknya di online suaranya kurang jelas nanti akan diulang lagi. Jadi pastikan ikutin di WA group kita support Cieni, Ko Budi dan juga Ko Yohanes itu artinya kita support sendiri paling sedikit jadi samurai semua. Terima kasih Kak Budi, Cieni dan teman-teman semua. Sampai jumpa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi makasih wabarakatuh. Selamat semuanya. malam. Ya, makasih. Makasih Selamat semua. Ya, thank you istirahat. semuanya. Thank you. Selamat Kasih Kak malam. Budi. Malam. Ya, Jin N teman-teman. Ya.